angkat lah, siapa tahu penting, kata gitu. Udah biarkan aja. Nah aku karena kasihan juga kan, jangan-jangan kenapa-napa nih pasiennya gitu kan. Aku langsung lah cari nomor itu kan, aku telepon. Nah ternyata itu bukan nomor pasiennya si John. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan kembali membahas sebuah kisah kriminal. Dan kasus kali ini tuh sebenarnya lebih pas kita bahasnya bulan lalu ya, bulan Februari, karena itu kan bulan Valentine. Nah seperti di judul nih, kasus kali ini terjadi pas kali waktu hari Valentine, tanggal 14 Februari. Harinya kasih sayangnya kalau kata orang-orang ya kan. Tapi baru ketemu kasusnya baru-baru ini pula aku. You what? Jadi lantak aja lah Wak ya, kita bahasnya bulan ini aja. Yang penting kasusnya tetap akan bikin kita greget sendiri. Jadi nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk aja ke kisahnya. Check it out. Oke Wak, jadi kisah ini menceritakan tentang seorang dokter yang bernama Dr. John Hamilton dan istrinya yang bernama Susan Hamilton. Nah awal mula Susan sama John ini bertemu adalah ketika di tahun 1985 Dr. Hamilton ini yang pada saat itu masih berusia 37 tahun bertemu dengan Susan yang berusia 2 tahun lebih tua dari dirinya Wak, yaitu 39 tahun. Nah mereka ini bertemu di sebuah pesta ulang tahun seorang teman mereka, dan saat bertemu pertama kali ini mereka berdua sama-sama udah bercerai nih dari pasangan sebelumnya, dan mereka sama-sama juga memiliki 2 anak dari pernikahan mereka sebelumnya juga. Nah si John Hamilton ini Wak adalah seorang dokter kandungan yang sangat tampan, baik, sangat kaya pastinya. Sementara Susan ini adalah wanita yang sangat cerdas, cantik, lincah, dan banyak orang yang senang berada di sekitar si Susan. Dan teman-teman Susan ini mengatakan kalau sudah lama sebenarnya Susan ini terus-menerus menanti pasangan baru yang bisa menerima dia dan kedua anaknya ini. Dan ketika si Susan ini didekati sama Dr. John, Susan sangat bahagia kali Wak, dan betul-betul langsung jatuh cinta sama si John. Dan tidak butuh waktu lama setelah mereka pacaran kurang lebih 2 tahunan lah, akhirnya John ini pun melamar Susan dan mereka menikah dan hidup bersama 4 anak mereka lainnya. Shopee bunyi. Nah, semua orang yang mengenal mereka menggambarkan kehidupan mereka begitu bahagia dan sangat harmonis Wak. Si Dr. John ini dikenal sebagai suami yang sangat romantis, sangat peduli dengan istrinya, sangat mencintai istrinya pastinya, dan sangat royal dengan istrinya. Bahkan pernah Wak, waktu hari pernikahan mereka tiba nih, John memberikan kejutan kepada si Susan apa? Porsche mewah Wak dikasih buat istri ya. Betul-betul kaya memang si John ini. Dan selama 14 tahun masa pernikahan mereka, John ini terus menghujani si Susan ini dengan hadiah-hadiah mewah dan romantis Wak. Diajaklah Susan ini liburan keliling dunia dan selalu memberikan Susan hadiah-hadiah cantik dan mewah. Mereka juga memiliki sebuah rumah tua yang sangat besar di lingkungan elit, dan mereka ini juga memiliki banyak sekali mobil mewah. Kehidupan setelah menikah yang ditunjukkan pasangan ini sangat cukup membuat orang lain iri lah pasti ya kan. Tapi Wak, di luar kegemerlapan dan keharmonisan keluarga Hamilton ini, sebenarnya keluarga Hamilton ini juga memiliki musuh Wak. Karena selain menjadi dokter kandungan, ternyata si Dr. John ini sebenarnya juga sudah membuka klinik aborsi di tempat lain. Dan Susan itulah yang mengelola klinik aborsi itu. Dia nanti bakal ngontrol ke klinik itu langsung ya, selama 2 kali seminggu. Nah karena hal inilah Dr. John dan istrinya Susan pun kadang menjadi sasaran oleh beberapa kelompok anti aborsi. Nah tapi walaupun begitu, klinik aborsi ini tetap mereka jalani bertahun-tahun lamanya, walaupun memang banyak pihak yang mengecam keberadaan klinik itu. Nah itulah sedikit latar belakang dari si Susan dan Dr. John. Nah sekarang kita masuk nih ke hari kejadian di saat hari kasih sayang tiba atau di hari Valentine tiba. Cekidot. Nah jadi Wak, fast forward ya ke hari Valentine di tahun 2001, tepatnya tanggal 14 Februari 2001. Jadi ceritanya waktu itu Dr. John ini baru aja lah balik ke rumahnya dari rumah sakit setelah seharian dia ini menjalankan 2 kali operasi untuk pasien rawat jalannya. Nah setiba sampai di rumahnya, dia buka pintu, kok istri aku nggak ada ya kan. Pergilah dicari, sayang, Susan, mana kau? Gak ada jawaban. Sampai akhirnya setelah dia tiba di kamar mandi mereka, John begitu terkejut setelah melihat istrinya Susan terbaring Wak di lantai kamar mandi dan dipenuhi genangan darah. Nah nengok hal itu John pun langsung shock, dia langsung melakukan CPR ke istrinya ini dan kemudian langsung nelpon 911 Wak. Dalam rekaman 911 kalian bisa lihat sendiri di YouTube ya, si John langsung nangis, gimana nih bini aku, dia berteriak berulang-ulang kali karena shock Wak. Kirim polisi, kirim ambulans sekarang, sepertinya istri aku sudah meninggal. Sekarang aku lagi coba melakukan CPR sama dia, tolong kalian cepat kesini, kata si John. Panik dia kan. Dan beberapa saat kemudian barulah polisi, tim paramedik pun datang, dan mereka semua yang ada di sana betul-betul terkejut Wak ketika melihat Susan yang sedang terbaring tidak berdaya tanpa busana di genangan darah itu, dan John berada di sampingnya.
Nah, setelah diperiksa lebih rinci, terlihat Susan ini seperti sudah dicekik menggunakan 2 dasi, Wak. Nah, kepalanya si Susan nih, mohon maaf ya, hancur sampai bagian otaknya dia terlihat, Wak. Dan selama beberapa jam berikutnya, penyelidik pun mencoba nih memahami apa yang sebenarnya terjadi di sini. Apakah ini ulah penyusup, perampok, apa jangan-jangan ini aksi dari kelompok anti aborsi yang memang menargetkan Dr. John dan Susan sejak lama. Dan sebenarnya, Wak, pada saat itu polisi lebih condong ke arah itu, Wak. Karena mereka mendapatkan informasi dari John yang mengatakan bahwa 1 minggu sebelum Susan ini hilang nyawanya, John mendapatkan poster buronan yang dikirim melalui fax ke John yang bertuliskan hidup atau mati dengan wajahnya si John di atas tulisan itu. Dan poster ancaman itu didapat John dari kelompok anti aborsi yang membenci mereka. Nah, selain itu juga, Wak, si John ini melaporkan bahwa mereka menerima banyak sekali panggilan telepon ancaman dari grup antisosial itu. Bahkan ditambah lagi, John mengatakan 2 hari nih, Pak, ya, sebelum penghilangan nyawa ini terjadi, ada seseorang yang tidak dikenal mencoba untuk membakar klinik aborsi kami. Dan dari semua informasi ini, Wak, polisi yakin bahwa kejahatan ini ada hubungannya dengan teror anti aborsi yang selama ini didapat John sama Susan. Karena menurut polisi pada saat itu semua tanda-tanda mencurigakan memang mengarah ke kelompok itu, ya kan. Satu-satunya musuh mereka berdua nih ya kelompok itu. Tapi, Wak, nih ya, tapi walaupun begitu, seperti biasanya dalam kasus penghilangan nyawa di rumah tangga, khususnya korbannya perempuan, detektif pasti pertama kali akan melakukan pemeriksaan kepada pasangan korban. Pintar. Nice. Jadi pada saat itu John pun sempat dianggap sebagai tersangka, Wak. Dan pada saat diperiksa lebih lanjutnya, ternyata John memiliki alibi yang sangat kuat. Karena John menceritakan bahwa di hari kejadian saya memang bangun lebih subuh, Pak, daripada biasanya. Karena saya harus melakukan operasi jam 7 pagi untuk pasien rawat jalan saya. Nah, setelah selesai bersiap-siap, saya pun pergilah meninggalkan rumahnya ke klinik pertama saya, tempat saya mengoperasi pasien itu. Dan Susan memberitahu kepada saya bahwa dia itu akan mengikuti rapat nanti jam 9.30. Ya udah, itu aja yang saya tahu. Saya pergilah itu kan. Dan di pagi itu saya tidak meninggalkan klinik saya, Pak, sampai sekitar jam 8 pagi memang. Saya operasi soalnya. Dan setelah selesai operasi saya juga sempat berbicara dengan beberapa teman saya di sana sampai sekitar jam 8.30. Barulah dari situ di sela waktu istirahat saya memang merencanakan untuk pulang nih, Pak, ke rumah untuk mengambil beberapa catatan saya yang ketinggal. Dan kebetulan pada saat itu saya punya waktu senggang nih, Pak. Sebelum saya harus ke klinik lainnya atau yang kedua lagi sebelum nanti jam 9.30, karena memang kan saya ada jadwal operasi lagi tuh. Habis itu memang saya sempat singgah ke rumah nih, Pak. Nah, waktu saya pulang pertama kali buat ngambil catatan itu, saya belum menemukan pemandangan menyeramkan ini, masih biasa aja. Saya cuma ngambil catatan, habis itu saya pergi lagi. Dan pada saat si John ini balik ke rumah sebentar itu, sebenarnya pagernya si John tuh udah berbunyi berkali-kali dari rumah sakit kedua yang memang memintanya, Pak, cepat datang dokter. Mereka meminta si John untuk segera datang untuk menjalani operasi berikutnya, ya kan. Nah, terus di jam 9.30-nya John memang sudah berada di rumah sakit dan langsung membersihkan diri dan bersiap-siap untuk operasi yang kedua itu. Dan pada saat ini polisi juga memintalah keterangan kepada rekan-rekan kerja John di 2 rumah sakit tadi, yang di klinik pertama atau rumah sakit pertama. Semua dari mereka mengkonfirmasi bahwa di jam itu memang Pak John bersama kami semua. Kami sedang melakukan tindakan operasi sesuai dengan yang John katakan. Dan menurut kesaksian semua dokter, suster, dan rekan kerja John di klinik kedua, betul Pak John memang datang ke sini untuk menjalankan operasi berikutnya. Dan pada saat itu nggak ada gerak-gerik yang salah atau yang mencurigakan dari John. Pak John terlihat seperti biasa aja, seperti biasa aja gitu. Hanya saja, Pak, hanya saja John memang terlambat, Pak, setengah jam dari yang direncanakan. Nah, ternyata, Wak, klinik kedua ini mengharuskan John tiba di lokasi jam 9 pagi. Sementara John tiba jam 9.30. Catat bagian ini ya. Oh, dia sempat terlambat ya? Iya, Pak, sempat telat. Oh, oke, baik. 9.30 ya dia baru nyampe. Habis itu ngapain lagi? Ya udah, setelah itu kami melanjutkan operasi lah, Pak, seperti biasa. Dan kami selesai jam 10.45. Dan setelah operasi selesai, tugasnya si John selesai, barulah John memutuskan untuk balik ke rumah. Dan barulah di sana, kata John, dia menemukan Susan yang sudah tewas dipenuhi dengan genangan darah. Nah, dari kesinkronan kesaksian John pada saat itu, Wak, John memang tidak langsung dikesampingkan nih sebagai tersangka. Memang ada beberapa keterangan dia yang sinkron kan. Oh iya, memang betul kooperasi 2 kali sekitar jam segini. Tapi kan ada yang nggak sinkron soal jam tadi ya, jam 9.30 tadi. Itulah kenapa akhirnya polisi tidak mengkesampingkan dia sebagai tersangka. Tapi entah kenapa, Wak, ya, entah kenapa yang jelas pada saat itu ya, polisi yakin bahwa John ini bukan pelaku dari tindakan ini. Pasti ini ulah grup atau kelompok antisosial itu pertama kalinya. Nah, sekarang kita lanjut nih ke pemeriksaan lebih lanjut, Wak.
Nah, saat melakukan penyelidikan lebih lanjut di TKP, petugas menemukan ada sebuah petunjuk baru, yaitu petugas menemukan ada kartu Valentine dari si Susan di mobil Jaguarnya si John. Nah, melihat kartu ucapan itu, polisi bukan yang ngerasa biasa aja, kan ini kan hari Valentine gitu. Enggak, yang ada polisi malah menjadi curiga, Kenapa? Karena isi dari kartu Valentine itu bertuliskan, aku udah beli kartu ini dari 2 minggu yang lalu. Tapi kayaknya udah nggak cocok lagi lah kalau aku kasih sekarang ya. Tapi ya udah, aku mencintaimu, semoga harimu menyenangkan. Susan. Itu tulisannya. Nah, maksudnya yang aku tangkap di sini, Susan ini kayak udah lama kali mempersiapkan kartu itu buat merayakan hari Valentine ini bersama suaminya. Tapi mungkin terjadi sesuatu nih di hubungan mereka. Makanya itu dia bilang nggak cocok lagi aku kasih sekarang gitu kan. Karena mungkin mereka lagi punya masalah atau lagi berantem gitu. Paham kan kalian maksud aku? Nah, pikiran aku ini pun ternyata sama kayak polisi. Makanya itulah polisi jadi curiga. Polisi pun akhirnya langsunglah beranggapan, sepertinya ini hubungan mereka tidak sempurna yang dibayangkan semua orang ini. Lagi ada masalah mereka ini. Itu pikiran polisi pertama. Nah, selain itu juga, polisi sempat berupaya untuk meminta keterangan dari semua teman-teman dan tetangganya si Susan. Nah, salah satu teman dan tetangganya Susan ini bernama Susan juga. Kita ganti aja lah namanya jadi Mumu ya, takut terbalik-balik nanti. Nah, jadi si Mumu ini berkata bahwa, Pak, saya sempat berbicara sama Susan 1 minggu sebelum kejadian ini. Nah, pada saat itu Susan sudah mengatakan kepada saya, Mumu, aku kok kayak punya firasat kayak si John ini udah nggak setia lagi lah sama aku. Kenapa kok ngomong kayak gitu, kata Mumu kan. Soalnya aku sering perhatikan John ini sering dapetin panggilan masuk ke handphonenya kan. Tapi nggak pernah dijawabnya, Dia tengok aja bentar, habis itu ditutupnya telepon itu. Aku tanyalah sama dia, siapa itu sayang, kok nggak kau angkat. Nah, John bilang, pasien aku aja itunya, kata gitu. Angkatlah, siapa tahu penting, kata gitu. Udah biarkan aja, kata John sama aku kayak gitu. Nah, aku karena kasihan juga kan, jangan-jangan kenapa-napa nih pasiennya gitu kan. Tahulah dia orang lakinya dokter kok. Aku langsung lah cari nomor itu kan, aku telepon. Nah, ternyata itu bukan nomor pasiennya si John, melainkan itu adalah nomor penari striptis di klub malam, biar kau tahu. Nah, setelah tahu bukan pasien ini, penari striptis, ngapain ada pun laki aku, kan makin kugali lagi lah informasi soal si cewek itu. Dan aku dapatkan informasi kalau ternyata mereka berdua ini sudah sering berbicara diam-diam di balai aku. Ada lebih dari 100 panggilan keluar untuk si penari striptis ini yang ku tahu tak kau. Gitu juga sama si penari striptis tuh, bolak-balik mereka telepon-teleponan. Masa iya ketemu kan, benar nggak tuh? Udah ku tanya langsung belum sama siapa? Sama si John. Nanti kau tersalah pula, kata John. Kata si Mumu kan. Udah udah pernah aku konfrontasi langsung ke John tentang si penari striptis ini, tapi tentu saja pula saja si John ini malah punya banyak alasan lah, disangkalnya semuanya. John tetap mengatakan bahwa perempuan itu adalah pasiennya dia yang memang bekerja sebagai penari striptis. Tapi kalaupun memang iya nih ya dia penari striptis, masa harus teleponan sampai berkali-kali sampai selama itu? Kenapa kok nggak langsung aja ketemu waktu si John lagi di klinik ya kan? Ini pasti bukan telepon antara dokter sama pasien ini, kata si Susan. Udahlah, aku sabar aja lah dulu, kan belum terbukti, nggak mungkin lah siapa si John kayak gitu. Entahlah, stres aku, depresi aku, di masalah serius nih ya. Si John gak pernah kayak gini di belakang aku. Stres aku, kata gitu. Aku bunuh diri aja lah, kata dia gitu. Itu kata Susan sama saya, Pak, kata si Mumu kan. Emang sih gak ada bukti yang bisa membuktikan apakah betul si John ini pernah berselingkuh atau tidak di waktu itu. Cuma bukti panggilan telepon itu aja lah, yang dilaporkan Mumu ke polisi waktu itu. Nah, karena informasi ini, polisi pun langsung lah menginterogasi si penari striptis si penari striptis ini. Dan si wanita itu pun langsung lah mengatakan bahwa, Pak, saya tidak ada hubungan apa-apa sama dokter John. Tidak ada perselingkuhan di antara saya dan John. Yang ada, Pak, memang John itu yang terobsesi sama saya. Dia sering kok nelpon saya terus, kata dia kayak gitu. Nah, dari sinilah, polisi mengetahui bahwa hubungan pernikahan John sama Susan tidak seperti yang dibayangkan semua orang. Yang dibilang John ini setia, bla bla bla. Enggak, dia terobsesi sama penari striptis. Tapi habis itu si John juga ditanya kan, kok memang ada selingkuh kalau sama penari striptis ini siapa, bla bla bla, ditanya ke polisi. Enggak ada, Pak, saya enggak ada hubungan apa-apa sama siapa. Enggak ngaku si John, si John itu enggak ngaku. Dan polisi menjadi semakin curiga setelah mereka tersadar sesuatu lagi. Dimana pada saat John menelpon operator 911 itu, dia kan bilang dia lagi memberikan Susan CPR kan. Nah, waktu itu responden pertama yang bisa datang ke tempat kejadian itu adalah seorang petugas pemadam kebakaran kan, memang dicari 911. Siapa yang paling terdekat? Ada pemadam kebakaran. Cobalah aku pergi ke lokasi ini, siapa tahu bisa melakukan penanganan pertama dulu nih sama korban gitu kan. Datanglah seorang petugas pemadam kebakaran ke rumah. Belum polisi nih yang masih, itulah responden pertama yang paling dekat sama rumah mereka. Nah, pada
saat itu si petugas pemadam kebakaran ini mengatakan bahwa pada saat saya melihat John sedang melakukan CPR, kok CPR-nya agak aneh, Pak. Karena waktu itu John meletakkan satu tangannya di dada Susan dan tangan lainnya di perutnya si Susan. Terus ditekan-tekan ya, Pak. Kayak gitu model CPR-nya yang dikasih sama si John ke si Susan. Oke lah, orang awam kayak kita mungkin nggak pernah ngerti nih cara CPR yang betul kayak gimana. Tapi ini kau, John, dokter loh kok. Aku aja nggak dokter, ada dikit-dikit aku tahu cara CPR tuh kan dua tangan ditumpuk gini kan, terus kayak dikaitkan gini tuh baru dipompa di daerah dada. Kan itu pun di dada bukan di perut. Ini si John gitu. Makanya agak terheran dikit si petugas ini, bukan kayak gitu enggak CPR dokter. Kayak gini barulah dicoba si Susan dikasih CPR sama si petugas ini. John ternganga aja nengok itu. Kau dokter kok nggak tahu cara CPR yang betul gitu. Dan selain itu juga setelah polisi tiba di TKP dan John ini kan dibawa ke belakang mobil polisi kan untuk diinterogasi. Nah, pada saat itu mereka menyadari John itu terus bertingkah aneh, Kenapa? Dia selalu menggores-gores buku-buku jarinya nih buku-buku jarinya ini ke terai mesh. Tahu kalian terai mesh yang untuk supaya nggak panas tuh yang ada di bagian belakang mobil. Udah digosok-gosokkan gitu Dan dia juga terlihat sesekali membenturkan wajahnya ke kaca mobil polisi. Seperti berusaha untuk melukai dirinya sendiri gitu loh, Dan setibanya waktu dia udah nyampe di ruang interogasi nih polisi melihat John ini terus-terusan memeriksa bahu dan tubuhnya untuk memeriksa ada nggak nih luka di badan aku karena ulahnya sendiri itu. Polisi tengok dari rekaman CCTV. Nah, dari situ polisi jadi berpikir, mungkin itu sebabnya dia tadi ngegores-goresin jarinya di mesh mobil patroli tadi. Karena dia mencoba untuk menutupi semua jenis luka yang mungkin dia dapatkan sebelumnya. Jadi macamnya dia udah ada luka yang terjadi sebelumnya, terus dia kayak gores-goresin. Nanti kalau misalnya ditanya sama polisi, kenapa tuh lukamu tadi kok gores-gores dekat mes polisi kayak gitulah. Nah, terus habis itu ketika polisi melihat tubuh John lebih teliti, polisi melihat ada goresan memang di bahunya. Dan waktu ditanya kenapa gores itu bahumu, John seperti mencoba menyembunyikan sesuatu, Dan pada saat itu John juga memiliki alibi yang sangat kuat tentang luka yang ada itu. Ini gara-gara ini aku nggak tahu alibinya apa, yang jelas yang aku baca dia pada saat ditanya luka tuh gara-gara apa, dia punya alibi yang kuat lah gitu. Nah, kecurigaan lainnya adalah ditambah lagi pada saat itu John mengatakan bahwa di hari itu kan dia menjalani 2 operasi kan. Dan di sini detektif melihat kalau ada celah waktu yang John miliki. Kenapa? Karena detektif mengetahui bahwa operasi kedua itu sebenarnya dijadwalkan jam berapa? Tadi yang dibilang jam 9 pagi, bukan jam 9.30. Nah, itulah tadi gue suruh kalian catat jamnya, jam 9.30 dia bilang kan. Enggak, ternyata jam 9 pagi. Ketunda operasi itu gara-gara si Johnny terlambat. Waktu itu bahkan pasien yang udah mau dioperasi itu udah dibius loh. Tapi si Johnny juga nggak sampai-sampai. Nah, saat itulah mereka menghubungi si John berkali-kali, barulah si Johnny sampai di sana baru operasi. Nah, gap dari jam 9 sampai jam 9.30 itulah yang menjadi kemungkinan sepertinya di waktu inilah si John ini sudah menghilangkan nyawanya Susan. Betul tidak? Betul. Soalnya dia juga nggak berikan keterangan sama polisi kalau memang dia sempat telat kan, nggak, dia bilang operasi jam 9.30 padahal kau telat 30 menit, nggak dikasih tahu sama polisi pertama kali, udah ketahuan kau bohong. Macam mana nggak langsung ditangkap dia. Nah, setelah mendapatkan beberapa informasi tambahan dan keterangan bohong dari si John ini, polisi pun langsunglah menangkap John Hamilton atas tuduhan penghilangan nyawa kepada istrinya. John pun langsung ditahan dan pada saat itu dia juga menolak jaminan apapun untuk dirinya. Kasus ini pun langsung berada di tangannya Westland, nama jaksa wilayah di sana. Nah, Westland menyadari bahwa ada sedikit rintangan memang pada kasus ini, yaitu tidak ditemukannya senjata untuk menghilangkan nyawanya si Susan. Dan juga tidak ada motif yang jelas ini. Soalnya setelah dicek berulang-ulang kali untuk bisa mencoba menemukan motif kejahatan ini, mulai dari mereka menggali sejarahnya si John waktu terlebih dahulu, apakah ada pelecehan di masa lalu, apakah pernah ada rekor penangkapan atau tindak kriminal yang dilakukan sama si John sebelumnya dan lain-lain, tapi nggak ada sama sekali. Bersih historinya siapa ini si John ini. Bahkan mereka juga mencoba bertanya kepada semua teman, tetangganya si John, apa ada nih hal-hal mencurigakan yang ditunjukkan si John, apakah pernah si John ini kehilangan kesabaran sampai dia kayak stres gitu atau depresi gitu, pernah nggak? Gak pernah, Pak. Apa mungkin pernah ada si John ini bertingkah kasar dengan siapapun? Gak pernah, Pak. Sama saya sopan kali. Nah, itulah dia, dari semua orang yang mereka wawancarai, mereka semua mengatakan hal yang sama, bahwa mereka sama sekali tidak berpikir John ini bisa melakukan itu semua. Gak mungkin dia lakukan itu, Pak. Mereka percaya John dan si Susan itu betul-betul pasangan yang saling jatuh cinta. Mereka belum pernah melihat John ini marah apalagi ngamuk ke si Susan. Yang mereka tahu pernikahan John sama si Susan itu sempurna, perfect.
itu. Nah, satu-satunya yang melapor hal sebaliknya dari pernikahan mereka itu cuma si Mumu tadi, si Susan tadi itu loh, Mumu. Dialah satu-satunya yang melaporkan bahwa mungkin ada sesuatu yang terjadi dalam pernikahan mereka. Yaitu tadi antara si striptease sama Dr. John. Cuma si Mumu aja. Yang lain nggak pernah ada ngomong kayak gitu. Lalu akhirnya di Desember 2001, 10 bulan setelah Susan tidak bernyawa, Dr. John Hamilton pun langsung diadili. Dan kronologi yang disimpulkan oleh jaksa tuh kira-kira kronologinya kayak gini, Wak. Jadi ceritanya di hari Valentine itu, waktu mau berangkat ke operasi pertamanya itu, Wak, John menerimalah itu kartu Valentine dari si Susan tadi, ya kan? Nah, di kartu itu kan si Susan menuliskan sebuah kata-kata yang sedikit mencurigakan bagi si John, Wak. Yaitu kata-kata yang aku nggak cocok ngasih ini sekarang lagi gitu kan. Nah setelah si John membaca surat itu, dia pergi nih operasi dulu. Habis itu dia balik lagi. Nah, maksud dia balik lagi ke rumah itu sebenarnya bukan ngambil catatan. Maksud dia balik di situ adalah dia ini ingin mencoba untuk memperbaiki segalanya dengan istrinya. Apa segalanya nggak tahu. Dan setelah berdiskusi itu, John menyadari bahwa reaksinya si Susan tidak begitu mengenakan. Saat itu John sudah tahu bahwa Susan ini sudah mempertimbangkan perceraian mereka. Nah, karena John sadar reaksi yang ditunjukkan sama si Susan ini tidak sesuai dengan yang dia inginkan, hal inilah yang dipercaya sudah memicu emosinya si John, dan dia pun akhirnya memutuskan untuk menghabisi Susan di kamar mandi dengan sesuatu dan kemudian meraih dasi di lemarinya dan dicekik si Susan. Dan pada saat itu John langsung membersihkan genangan darah Susan dengan sebuah handuk gitulah untuk bisa menghilangkan jejak. Karena memang di foto TKP jaksa juga menunjukkan sesuatu yang aneh, yaitu ada kain basah yang dipercaya itu adalah handuk yang tertinggal di genangan darahnya si Susan. Seperti terlihat ada seseorang yang mencoba memulai membersihkan genangan darah itu loh, Wak, sampai akhirnya kemudian dia itu menyerah dan berhenti membersihkannya, seolah-olah si pelaku ini sedang buru-buru harus pergi ke suatu tempat. Nah, sinkron kan sama si John, soalnya kan dia lagi ditunggu buat operasi kedua. Ya kan, dia tahu nggak sempat, dia tinggalkannya di situ. Barulah setelah itu dia memilih untuk pergi begitu saja ke operasi berikutnya, seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi. Dan dipercaya juga, Wak, John ini sudah meninggalkan rumah sekitar jam 9.20 dan sampai di rumah sakit jam 9.30. Nah, karena memang di jam itu ada orang yang melihat si John ini sedang mencuci tangannya di wastafel, dan jarak dari rumah John ke klinik kedua itu sekitar 10 menit memang. Dan barulah setelah 2 operasinya itu selesai, tugasnya juga udah selesai, hari itu dia baru balik, baru dia nelpon 911 seolah-olah dia tuh nggak tahu apa-apa soal penghilangan nyawa istrinya. Dan FYI juga, Wak, tadi aku udah pernah bilang kayak di awal cerita, sebenarnya di hari kejadian itu Susan juga punya rencana untuk pergi janjian rapat jam 9.30. Jadi dia ini sebenarnya harus meninggalkan rumah sekitar jam 9.20-nya. Dan pada saat jasadnya si Sarah ditemukan juga Sarah dalam keadaan tanpa busana kan, dan rambutnya itu masih basah. Yang berarti dia ini sebenarnya lagi siap-siap untuk pergi ke tempat rapat tadi, tapi lakinya datang, marah, dihabisinya gitu loh menurut jaksa. Dan selain itu juga, Wak, di pengadilan jaksa juga menghadiri ahli percikan darah yang bernama Rose Gardner, Wak. Nah, jaksa menghadiri Gardner ini karena mereka tahu bahwa kan senjata untuk menghilangkan nyawanya si korban ini nggak ditemukan kan. Nah, satu-satunya cara yang bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi adalah dengan cara menganalisa percikan-percikan darah yang memang dihasilkan dari genangan darah di TKP di atas tubuhnya si Sarah itu. Ada, Wak, ahli percikan darah, jadi seolah-olah darah nih arahnya kemana, atau nanti bisa dianalisa tuh sama si ahli percikan ini. Akhirnya setelah Gardner dihadirkan, Gardner pun diminta dengan cermat untuk memeriksa semua yang dikenakan Dr. John itu di hari kejadian. Dan dari analisanya dia menemukan ada banyak darah di pakaiannya yang sesuai dengan ceritanya si John. Maksudnya sesuai dengan cerita si John itu, ya udah darah yang ada di pakaiannya si John itu berasal dari usaha dia untuk melakukan CPR, kan itu ya kena lah darahnya sedikit di badannya itu, di pakaiannya itu. Tapi, Wak, di pemeriksaan selanjutnya Gardner menemukan sesuatu yang mencurigakan nih, yaitu sepatu kirinya si John ditemukan terlepas di sebelah tubuhnya si Susan. Nah, waktu ditanya kok bisa, Wak, ini sepatu kok ada di sini, John bilang ya memang waktu itu sengaja saya lepasin, Pak, waktu saya lagi CPR kan si Susan. Tapi waktu itu penyidik mengatakan, Wak pula John, kalau memang kau buka sepatu kau untuk nyelamatin si Susan, masa cuma satu sepatu aja gitu kau lepas, gak dua-duanya? Terus kenapa, John, letak sepatu kau itu ada di sisi dalamnya kamar mandi, bukan di sisi luar dekat pintu? Kan kau nyelamatin si Susan pasti dari luar ya kan? Kenapa sepatu kau ada di sini, di badan Susan? Sepatu kau di sini. Kau datang dari sini, kau campain kayak gitu sepatumu, tuh kalian kayak nyampain kayak gitu tuh. Kenapa bisa ada di sini? Harusnya di sini lah, orang kau tegak di sini kok. Kau CPR kan dia. CPR kau salah pula. Sini kan? Apa ada di situ? Oh, saya kurang tahu, Pak, waktu itu. Pokoknya saya nggak tahu lah, pokoknya sepatu ada di sana. Saya memang lepas sebelah kiri. Ngapa nggak dua-duanya? Nggak tahu, saya panik waktu itu, Pak, kata si John. Nah, terus, Wak, ditambah lagi setelah si Gardner ini memeriksa lebih lanjut sepatu kiri itu, Wak, di bagian tengah sama depannya si sepatu itu seperti ada percikan darah yang
muncrat, tau nggak kalian? Bukan kayak keinjak darah ya. Kalau keinjak darah tuh mungkin cipratannya nggak kayak gitu. Tapi kayak ada cipratan ke atas tuh loh, bagian depan sama tengah. Srut gitu loh. Srut. Tau kan? Gini. Kalau kita nginjak darah atau sesuatu yang berwarna tuh nggak sampai gitu cipratannya, tenang lah paling ya kan. Nah dari sinilah Gardner menyimpulkan seolah-olah si John ini seperti sedang menginjak atau menendang sesuatu hingga darah itu ciprat, paham ya? Bisa jadi kepala si Sarah ditendang, tadi dipukul, tadi apain sama dia. Wallahualam. Dan bukti yang paling memberatkan di sini adalah di dalam mobilnya si John. Polisi menemukan ada banyak kali darah si Susan kan. Ada juga rambut yang masih ada kulit rambutnya. Paham kalian kan? Ada di roda kemudi, di pintu mobil, ada di jok mobilnya juga. Nah tim penuntut mengatakan bahwa darah dan rambut itu pasti berasal dari saat si John ini sedang mengemasi barang-barangnya setelah menghabisi si Susan untuk pergi bekerja. Dan dia ini juga sebenarnya masih membawa senjata untuk ngilangin nyawa itu. Dimana setelah itu semua barang-barang yang dia bawa itu udah dia buang lagi. Atau dia tempatkan atau dia jatuhkan ke suatu tempat sebelum akhirnya dia balik ke operasi kedua. Dan tentu saja waktu dikasih pemberatan itu si John ngasih alasan lagi. Dia pakai alasan apa, Wak? Jadi dia bilang gini, Pak, pada saat saya melakukan CPR, saya kan langsung nelpon 911 tuh. Nah waktu petugas datang, Pak, saya menyadari bahwa mobil saya ini lagi ngalangin jalan mobil-mobil Bapak buat masuk ke rumah. Jadi saya berhenti sebentar melakukan CPR, terus saya pergilah keluar, masuk ke dalam mobil, terus baru saya pindahkan. Nah itulah kenapa banyak darah ada di situ. Orang saya baru pegang darahnya siapa? Si Susan. Oke, kalau memang itu alasanmu, masuk akal memang. Tapi bisa nggak kau jawab? Kalau memang kau keluar dari rumah buat masuk ke dalam mobilmu buat mindahkan mobil kau itu, kayak mana bisa kau keluar dari rumah ke dalam mobil tanpa meninggalkan jejak sepatu berdarah di jalan? Karena memang petugas mengatakan jejak kaki berdarah memang ada di dalam rumah banyak kali malah. Tetapi di luar itu mengarah ke dalam mobil atau kemanapun lah dekat halaman itu nggak ada apapun, nggak ada jejak apa, nggak ada jejak kaki berdarah. Kok bisa nggak ada jejakmu di arahmu ke mobil? Terbang kau? Gak ada, Wak, memang setelah diperiksa. Nggak tahu saya tuh, Pak. Yang jelas saya memang mindahin mobil, katanya. Dan juga selain itu, ada penyidik yang berpendapat sepertinya setelah melakukan aksinya ini, si Johnny sempat mandi lah. Dan dia lalu membiarkan air mengalir nih untuk sekalian membersihkan semua darah di sana. Waktu diperiksa lebih lanjut, ada seseorang yang sudah menuangkan larutan pembersih ke saluran pembuang air itu. Dengan maksudnya untuk bisa menghilangkan semua tanda darah di sana. Nah, dipercaya setelah John mandi, John itulah yang buang saluran pembersih di sana. Biar dia nggak ketahuan habis mandi gitu loh, Wak. Orang darahnya di sini, salurannya di sini kok. Berarti ada yang sempat mandi itu kan. Nah, barulah setelah itu dia berpakaian bersih, dia menyembunyikan semua pakaian yang berdarah pada saat dia melakukan aksi itu. Terus dia nyalakan pemanas untuk bisa menguapkan air yang ada di dalam kamar mandi itu. Sehingga tidak ada yang tahu kalau ada yang sempat mandi di sana atau kalian kan. Jadi kayak dalam keadaan kering lah gitu. Nah, ada banyak ini kan hal-hal yang bisa memberatkan si John bahwa dialah pelaku penghilangan nyawa kepada si Susan. Tapi di samping itu, Wak, pihak pembela John pun nggak mau kalah dia. Mereka akhirnya juga mendatangkan ahli percikan darah yang paling dihormati, paling terbaik di kota mereka, yaitu seorang ahli yang bernama Tom Biff. Ya, dengan harapan mereka bisa membuktikan bahwa si John ini tidak bersalah. Mari kita pekerjakan yang terbaik dari yang terbaik karena John tidak ingin masuk penjara, kata pembela. Nah, jadi si Tom Biff ini adalah saksi terakhir yang tersisa dan semua yang dia katakan awalnya memang betul-betul membantu si John, Wak. Jadi dia bilang kayak gini, noda darah di baju, di semuanya yang milik si John jelas berasal dari usahanya si John untuk mencoba memberikan CPR ke istrinya. Dan ditambah lagi, tanpa adanya senjata penghilangan nyawa, sulit untuk mengetahui apakah ada percikan darah juga yang berasal dari senjata itu. Kecuali kalau memang ada senjata penghilangan nyawa yang disediakan oleh penuntut, coba bawa sini. Kita bisa tahu dari situ. Ini kan senjatanya nggak ada. Jadi kalian nggak bisa menyalahkan si John. Pokok Tom Biff dengan yakin mengatakan darah itu atau darah-darah yang kalian temukan itu memang ada karena apa yang sudah dilakukan sama si John. Memang ada karena upayanya si John melakukan CPR kepada bininya. Kalau memang kalian mau nahan si John, tunjukkan dulu nih senjata yang memang ada darah Susannya. Sesimpel gitu. Nah, dengar ini senang lah si John. Nggak salah aku pekerjakan kau, Tom. Tapi, Wak, setelah mendengarkan penjelasan si Tom, jaksa keren kali. Jaksa pun nggak mau kalah. Dia langsung melakukan pemeriksaan silang. Ya kan? Dimana jaksa akhirnya bertanya nih kepada Tom. Oke, baik. Apakah ada hal lain yang ingin kau katakan kepada kami, Tom? Mungkin ada yang terlewat nggak? Ada nggak? Coba sebutkan semua hasil pemeriksaan kau itu. Jangan perkara kau digaji sama si John, nggak kau kasih tahu semuanya sama kami yang sebenarnya juga ada yang memberatkan si John. Bisa kena pidana loh kau kalau kau bohong atau kau sengaja menutup-nutupi bukti ini.
kasih tahu semua ya. Nah denger ini kicep si Tom, Wak. Akhirnya Tom mengatakan, dalam pemeriksaan ini, Wak, ternyata ada temuan percikan darah yang tidak dibicarakan atau disebutkan sebelumnya, Wak. Yaitu ada percikan darah Susan di bagian dalam kemejanya John, dan percikan darah itu konsisten dengan bentuk percikan darah yang didapat saat si John ini memukul istrinya dengan semacam senjata sampai mencipratkan darah ke bajunya. Paham gak, Glenn? Jadi ditemukan ada percikan darah di dalam kemejanya si John itu, di mana arah dari percikan itu seperti sedang menunjukkan orang yang melakukan tindak sesuatu. Paham? Jadi kalau misalnya kalau sedang memukul sesuatu, berdarah korban itu darahnya bentuknya kayak gitu percikannya. Dia nggak mungkin belok ke atas, belok ke bawah, enggak. Berarti ini kalau darah ini nih, darah yang ada di dalam tersembunyi ini berasal dari percikan darah karena si orang itu sudah melakukan tindak sesuatu, sudah memukul sesuatu gitu. Ini memang darah Susan. Dan dari ini semua, Wak, yang awalnya ahli percikan darah sewaannya si John ini, si Tom ini seharusnya membantu John dan sedikit lagi aja bisa membuktikan bahwa si John ini nggak bersalah, gagal total. Iyalah, nggak bisa nih. Terdiam orang itu semua. Gimana nih? Akhirnya waktu itu dengan cepat pengacara John ini langsung mencoba untuk meredakan lagi nih bom yang baru aja meledakkan dengan mengatakan, enggak, percikan darah itu pasti berasal dari upaya si John melakukan CPR. Kok siapa? Kok pengacara? Ini ahli percikan darah loh, kata penuntut. Balik kok lagi ke alasan ke CPR itu aja, udah jelas itu percikan darah. Ini ahli yang terbaik, kan kok pilih dia ahli terbaik di kota ini. Masa kok bilang dia bodoh? Bodoh salah. Kicap, iyalah argumen dia pun tidak cukup meyakinkan hakim dan para juri pasti ya. Sehingga juri pada saat itu hanya butuh waktu sekitar 2 jam aja, Wak, untuk menentukan vonis. Dah. Selesai. Dan di 2 minggu kemudian akhirnya hakim membacakan putusan dari juri dan John dinyatakan bersalah dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. John waktu itu sempat, Wak, mencoba menyewa pengacara baru yang terbaik juga untuk bisa mengajukan banding atas putusan tersebut. Dan banding mereka ini memang sempat berhasil sampai ke Mahkamah Agung, tapi mereka gagal lagi di hari itu. Dan hari ini John pasti masih berada di dalam penjara dengan keamanan yang maksimum juga, karena dia kan dihukum seumur hidup ya kan. Kalau ada yang nanya, anak-anak gimana, 4 orang itu, setahu aku anak-anaknya nggak tinggal di sana. Jadi pada saat kejadian nggak bisa dimintain keterangan juga, dan anak-anaknya pun bersaksi bahwa memang nggak pernah orang tua kami itu berantem, nggak. Pak, aku nggak begitu banyak mengetahui informasi seputar 4 anaknya ini. Tapi yang jelas, gimana menurut kalian soal kasus ini? Apakah betulan ini si John adalah pelakunya? Atau jangan-jangan nggak pula? Nah, kalau memang dia pelakunya, motifnya apa nih kira-kira? Orang terdekat dia ditanyain, nggak ada yang percaya, Wak, waktu itu. Satu-satunya cerita skandal di keluarga ini tuh ya cuma dari si Mumu itu yang menyebutkan kemungkinan si John ini berselingkuh. Tapi penari strip itu sama John pun nggak ada yang ngaku. Dan sampai saat ini pun nggak ada yang bisa mengungkapkan mereka ini pernah berselingkuh atau tidak. Benar-benar tidak ada bukti lebih lanjut yang mengatakan bahwa memang ada perselingkuhan di sini. Tapi gimana menurut kalian seputar kasus ini? Kalian boleh langsung banjiri kolom komentar aku di bawah dengan pendapat kalian. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye!